so today aku bakalan bahas kasus yang menurut aku agak sensitif. Buat teman-teman yang punya trauma tentang child violation atau emang gak suka nonton kasus tentang anak kecil yang disiksa atau yang disakiti, kalian bisa skip video ini, bisa lanjut ke video selanjutnya karena aku takut ini bakalan bring back your old memories ataupun bisa bikin kalian disturb. Kali ini aku bakalan bahas kasus kematiannya James Patrick Bulger. Jadi kasus ini katanya salah satu kasus yang paling mengejutkan di sejarah England. Dan aku gak heran sih, soalnya kasusnya bener-bener seserem itu. James lahir di tahun 1990 di tanggal 16 Maret. James ini lahir di daerah Kirkby, Merseyside di England dari orang tua yang bernama Dennis Bulger yang sekarang udah menjadi Dennis Burgess, dan ayah kandungnya James yang bernama Ralph Stephen Bulger. James juga adalah anak yang benar-benar ceria, dia bukan anak yang rewel, dia suka banget bikin orang tuanya ketawa. Tapi sayangnya, James kehilangan nyawanya di usia yang sangat muda, bahkan 1 bulan sebelum ulang tahunnya yang ketiga. It is so sad, karena kematiannya James ini benar-benar tragis. Sampai orang-orang bilang kasus ini kasus yang paling mengejutkan di sejarah Inggris. Oh ya? Ya. Dan aku gak heran karena emang sekeji itu pembunuhnya ngebunuh James. Emang siapa pembunuhnya? I'm gonna tell you later, so let's get into it. Jadi semuanya dimulai dari James yang menemani ibunya, Dennis, untuk berbelanja di Strand Shopping Center. Jadi Strand Shopping Center ini itu kayak mall di daerah England, lebih tepatnya di daerah Bootle, Liverpool. Jadi in that fine day, James dengan senang hati menemani ibunya pergi ke shopping center. Ibunya emang sengaja waktu itu ngelepasin tangannya James karena dia mau ngebayar belanjaannya. Baru berselang beberapa menit nih, pas dia lihat lagi ke arah James was gone. Akhirnya, habis Dennis mencari James di dalam store itu dan gak menemukan anaknya, dia tuh langsung keluar, dia langsung pergi kemana-mana untuk nyari James. Dan disinilah mimpi buruknya Dennis dimulai. Dennis memutuskan untuk cari anaknya sendiri. Dia sampai mendeskripsikan kepada orang-orang anaknya ini menggunakan pakaian yang seperti apa. He was wearing a blue anorak with a hood and a mustard-colored lining, silver-colored tracksuit bottoms, and white trainers. Akhirnya setelah James gak ditemukan, jam 5.30 sore, Strand ditutup dan polisi melakukan pencarian besar-besaran di daerah Bootle untuk mencari James dengan kasus anak hilang. Kalau misalnya ada orang hilang 24 jam pertama, itu waktu yang paling crucial atau paling menentukan kira-kira si orang yang hilang ini bisa balik dengan keadaan selamat atau enggak. Di malam itu James belum ditemukan juga. Tapi pihak kepolisian dan juga security Strand tetap mencoba untuk mengakses CCTV di waktu si James hilang. Disinilah petunjuk pertama mereka temukan. Ada fakta yang bikin polisi kaget. You know what? What? Ternyata James keluar dari sana gak sendirian. Sama siapa? Dia digandeng sama 2 orang remaja yang dari video CCTV itu terlihat seperti anak berumur 13-16 tahun. James sepertinya dibujuk untuk ngikut sama 2 orang remaja ini. Setelah keluar dari Strand, mereka juga mengajak James untuk pergi ke arah saluran air yang berada di Leeds, Liverpool. Habis ngeliat rekaman ini, polisi juga menyebarkan rekamannya kepada media dengan harapan kalau misalnya ada yang tahu sama 2 orang remaja di video ini, mereka bisa melaporkan kepada polisi untuk membantu mencari James. Sebenarnya orang tuanya James tuh sempat lega karena ngeliat oh anaknya nggak sendiri. Kemungkinan kalau misalnya James berada bersama 2 orang remaja, pasti dia perginya nggak jauh. Polisi juga sampai mengelilingi Bootle untuk mencari James menggunakan mobil patroli yang ada speakernya itu. Tapi harapan happy ending itu hilang seketika pas tiba-tiba ada anak kecil yang melaporkan kepada polisi kalau dia melihat ada mayat anak kecil yang tergeletak di rel kereta yang jaraknya hanya 130 meter dari kantor polisi. Mayat yang ditemukan anak kecil ini kondisinya udah terus bener-bener hancur banget. Dan pas polisi nyampe di sana, polisi memastikan ulang kira-kira siapa mayat ini. Dan bener aja, mayat yang ditemukan anak kecil tadi adalah mayatnya James. Polisi mengumumkan tentang penemuan jasad yang ada di rel kereta ini kepada orang-orang dan juga kepada orang tuanya James. Dan satu negara shock sama apa yang ditemukan polisi. Dan polisi yakin, pasti James ini bukan mencelakakan dirinya sendiri. Ada nih orang yang ngebunuh James. Soalnya, di mata kirinya James itu ada cat semprot warna biru.
Terus kepalanya itu retak karena dipukul pakai sesuatu. Apalagi ditambah sama barang-barang bukti yang ditemukan polisi di sekitar tempat kejadian. Dari batu bata, terus cat semprot yang kemungkinan dijadikan untuk alat menyemprot mata kirinya James. Iya. Pencarian James Patrick Bulger akhirnya berakhir dengan kasus pembunuhan yang harus segera dipecahkan oleh pihak kepolisian. Dan pencarian pun dimulai. Dengan rekaman CCTV itu, polisi pergi ke sekolah-sekolah untuk mencari ada nggak kira-kira guru ataupun teman sekolah yang tahu sama orang yang ada di dalam rekaman ini. Tapi tiba-tiba di hari yang sama ada orang yang nggak diketahui namanya menelpon kantor polisi dan bilang kalau dia tahu siapa dua orang yang ada di rekaman itu. Nama mereka adalah John Venables dan yang satu lagi bernama Robert Thompson. Mereka ternyata baru berumur 10 tahun. Walaupun ragu mereka adalah pelakunya, polisi tetap harus menginterogasi John dan juga Robert. Akhirnya dilakukanlah proses interogasi pertama. Jadi di pertemuan pertama ini, mereka benar-benar gak mau ngakuin perbuatannya. Setiap kali ditanya, John hanya bilang, we never, kita nggak pernah. Tapi anehnya, dia sambil nangis, sambil panik, kelihatan banget kalau dia tuh lagi ngumpetin sesuatu. Akhirnya di sini polisi mulai curiga sama mereka berdua, karena ngelihat gelagat John yang tiba-tiba jadi panik, histeris, bahkan sampai meluk polisi. Di sisi lain, pas polisi mencoba untuk interogasi Robert itu jauh berbeda reaksinya dari John. John itu benar-benar kelihatan kalau dia panik dan merasa guilty atas perbuatannya. Tapi kalau Robert, dia terus-terusan jawab dengan santainya kalau John yang salah. Akhirnya, setelah beberapa hari dan berkali-kali ditanyakan pertanyaan yang sama, John mengakui perbuatannya. Dia bilang, iya, aku yang membunuhnya. Bagaimana dengan ibunya? Bolehkah engkau menyampaikan permintaan maafku kepadanya? Setelah dia bilang kayak gitu ke polisi, dia tuh langsung histeris dan langsung menceritakan apapun yang terjadi. Dia ceritain dari awal James kecil ini diculik sama mereka sampai dibunuh dengan keji. Jadi, di tanggal 12 Februari tahun 1993, di hari James dan juga ibunya pergi ke Strand Shopping Center, ternyata mereka berdua juga ada di tempat yang sama. Di hari itu mereka tuh bolos, terus memutuskan untuk pergi ke Strand bareng-bareng. Awalnya tujuan mereka ke sana hanya untuk shoplifting atau untuk mencuri barang-barang dari beberapa toko di sana. Pas mereka sampai di sana, mereka langsung mencuri permen, baterai, boneka, yang terakhir mereka mencuri cat semprot dari toko-toko yang ada di Strand Shopping Center. Nah, gak lama habis itu, salah satu dari mereka, Robert, bilang, yuk kita culik anak yuk. Terus habis itu kita dorong ke jalan raya pas mobil pada lewat. Setelah itu, bener aja mereka berdua melihat ada anak perempuan yang kelihatannya lagi sendiri. Jadi mereka tuh ngajak anak perempuan itu untuk ikut sama mereka. And you know what? Berhasil. Tapi untung aja mamanya anak perempuan tadi datang dan menghentikan aksinya John sama Robert ini. Setelah lama mencari korban selanjutnya, mereka menemukan James yang sedang sendiri di toko daging. John menghampiri James dan mengajak James untuk ikut sama mereka. Setelah mendapatkan James, salah satu dari mereka memberi ide yang menurut mereka tuh lebih asik dan lebih seru. Gimana kalau kita dorong aja dia ke air? Makanya mereka tuh pergi ke arah saluran air yang ada di Leeds. Jadi sesampainya di saluran air itu, James mau didorong sama kedua anak ini, makanya disuruh nunduk. Nunduk yuk kita lihat airnya gitu. Tapi James gak mau. Akhirnya, karena James gak mau ngikutin perintahnya mereka, Robert mengangkat James, terus dibanting sama dia ke tanah sampai kepalanya James itu luka dan berdarah. Walaupun James sudah berdarah-darah, mereka gak kasihan sama sekali ngelihat keadaannya James. Mereka justru mengajak James ke tempat yang lebih jauh. Mereka pergi ke rel kereta yang jaraknya jauh banget dari Strand. Mereka mengajak James untuk jalan ke arah Walton. Jadi sesampainya di rel kereta itu, awalnya James ini dipukulin dulu sama mereka. Setelah dipukul berulang kali, James nggak juga tumbang. Akhirnya mereka ngeliat di sana ada batu bata. John sama Robert berdua mukulin James pakai batu bata tersebut. Kepalanya James udah bener-bener luka parah. Bahkan sampai katanya kepalanya James ini mereka ngelihat James ini masih bisa bangun. Jadi mereka ngambil besi yang beratnya itu 10 kilo, diangkat sama mereka, terus dipukul ke arah kepalanya James. Dan di tempat itu juga James kehilangan nyawanya.
mungkin ya kalau misalnya orang yang punya hati ya ngelihat mati loh dia, duh gimana nih, takut kan? Mereka tuh bukan mikir kayak gitu, mereka nggak takut. Jadi mereka angkat tubuh kecilnya James, ditaruh di atas rel kereta. Kereta pun lewat, melindas tubuh kecilnya James Bulger. Jadi setelah itu, mereka kabur dari tempat itu dan act like nothing happened. Mereka keesokan harinya bahkan tetap masuk sekolah. Dengan kesaksiannya John sama Robert diberikan hukuman selama 8 tahun penjara. And you know what? Apa yang buat aku tuh jauh lebih kesel? Kenapa? Ternyata John sama si Robert ini dikasih sel yang di sana tuh mereka bisa main game, mereka bisa dekorasi di penjaranya mereka itu, di selnya mereka. Beberapa kali bahkan mereka tuh boleh keluar, jalan-jalan di taman, dan bahkan beli McDonald's sebelum masuk ke sel. The killer of 2-year-old James Bulger said tonight they've made an arrest in connection with his abduction and his murder. Sembilan bulan setelah itu, mereka melakukan persidangan pertama, dan di saat itu, di depan tempat persidangan mereka, itu banyak banget orang-orang yang dari berbagai negara. Mereka datang hanya untuk memprotes hukuman yang telah dijatuhkan kepada dua anak ini. Karena mereka ngerasa kalau hukuman yang dijatuhkan kepada dua anak ini gak adil. Mereka sampai teriak, "Nyawa dibayar nyawa!" Kita harus sadar kalau di mana-mana pasti ada orang yang berniat jahat, jadi harus selalu berhati-hati. I guess I'll see you guys on the next video. Kalian bisa komen next kita harus bahas kasus apa lagi. See you guys in the next one.